Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah, dan mari malam hari ini kita akan belajar dari surat 1 Yohanes pasal 5. Ini adalah pesan terakhir dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Mari kita membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya ada di dalam yang benar. Supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini menyatakan kepada kita tentang pengetahuan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita melalui anugerah dan iman. Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Jadi kita diberitahu tentang bagaimana sesungguhnya relasi kita dengan Tuhan. Dan melalui ayat-ayat ini, Rasul Yohanes ingin supaya kita dengan mengetahui hal-hal tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita harus waspada terhadap berhala-berhala. Kita harus menjaga diri kita dari berhala-berhala, supaya pengiringan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh memuliakan Allah. Amin. Mari sore ini kita akan melihat apa-apa yang firman Tuhan katakan tentang hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana seharusnya kita menjaga hidup kita. Kita waspada terhadap berhala-berhala. Ada 3 pengetahuan penting tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita lihat ketiga hal ini. Yang pertama, perhatikan saudara. Dari ayat yang ke-18, kita diberitahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Bapak Ibu lahir dari Allah? Amin. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Allah, dia lahir dari Allah. Dia mengalami kelahiran baru. Dengan demikian saudara dan saya adalah orang-orang yang telah lahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah dikatakan tidak berbuat dosa. Apa maksudnya orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menegaskan bahwa kita, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus telah dilahirkan kembali ke dalam satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan bahwa kita yang lahir dari Allah, yang lahir baru, itu tidak berbuat dosa lagi. Coba kita melihat ke belakang sejenak. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Rasul Yohanes menjelaskan bahwa sekalipun kejahatan itu adalah dosa, ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jangan lupa ya, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dari sini Yohanes mengatakan bahwa seorang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab Yohanes ingin supaya kita tidak salah mengira
bahwa wajar bagi kita orang-orang percaya untuk hidup dalam dosa, sebab ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Semua kejahatan adalah dosa. Amin. Amin. Dan sekalipun ada dosa yang tidak mendatangkan maut, tidak berarti kita boleh hidup di dalam dosa. Itu firman Allah kepada kita. Itu sebabnya dia mengatakan hal yang telah dia katakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 10, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa. Jadi jangan berpikir, oh ternyata ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, karena ada dosa yang tidak mendatangkan maut dan kita harus mendoakan orang itu supaya Tuhan memberikan hidup, berarti wajar sih kalau kita hidup dalam dosa. No, tidak seperti ini Bapak Ibu. Di 2 tempat, Yohanes mengatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Jangan kita mengira, sekalipun ada dosa yang tidak mendatangkan maut, bahwa orang Kristen tulen, orang Kristen sejati, itu dapat terus-menerus hidup di dalam dosa. Sebagai orang yang lahir dari Allah, kita bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Amin. Kita bertumbuh di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kata dosa itu dalam bahasa aslinya, itu dalam bentuk present tense. Itu bisa berarti bahwa terus-menerus berdosa. Jadi maksudnya bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, itu dapat diartikan bahwa orang yang lahir dari Allah, orang yang lahir baru, itu tidak dapat terus-menerus hidup di dalam dosa. Kalau Bapak Ibu masih ingat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-10, 1 Yohanes 2 ayat 1, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16, bahwa orang-orang percaya itu masih dapat berbuat dosa. Sehingga Yohanes berkata, kalau kamu berbuat dosa, mengakulah, maka Allah itu setia dan adil, dan Allah akan mengampuni kamu dari segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Pasal 2 dikatakan, kalau kamu berdosa, kita punya seorang pengantara kepada Bapa. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Jadi orang percaya, orang Kristen itu masih dapat berbuat dosa. Tidak ada yang kebal terhadap dosa, tetapi meskipun demikian tidak berarti bahwa kita akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Amin. Amin. Kalau kita salah saudara, kita datang kepada Allah, kita mengaku dosa, kita bertobat, kita menanggalkan dosa-dosanya, dosa-dosa kita, dan kita hidup di dalam kebenaran. Saya masih dapat berbuat dosa, semua kita tidak kebal terhadap dosa. Tapi tidak berarti kita akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, bagaimana kita bisa tidak hidup terus-menerus di dalam dosa? Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi maksudnya kita tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Kita tidak dapat terus-menerus hidup di dalam dosa. Sebab benih ilahi itu ada di dalam kita. Itulah firman Allah yang melahirkan kita kembali. Yang menjadikan kita anak-anak Allah. Saya mau mengingatkan bahwa kelahiran baru itu memberikan sifat baru dalam kehidupan kita. Dan sifat baru yang ilahi itu tidak dapat berbuat dosa. Seseorang yang lahir baru memiliki sifat baru. Dia menjadi manusia baru, sifat ilahi yang tidak dapat berbuat dosa. Itu sebabnya kalau kita berdosa, orang percaya itu segera bertobat begitu ya. Segera meninggalkannya dan tidak mau terus-menerus di dalam dosa. Nah, ada orang yang berpikir secara salah saudara, bahwa sekalipun kita memiliki sifat baru yang tidak dapat berbuat dosa, kita masih punya sifat lama yang berdiam dalam daging ini. Sehingga orang ini mengatakan, mungkin saja kita hidup seperti orang-orang lain yang tidak percaya.
Karena memang kita masih memiliki tubuh daging dengan sifat dosanya. Dengan kata lain, saudara, orang-orang seperti ini mau mengatakan bahwa iman itu iman yang menyelamatkan, iman yang membuat kita lahir baru, itu belum tentu menghasilkan kehidupan yang benar. Ini pandangan yang salah. Amin, Bapak Ibu. Setiap kelahiran baru itu melahirkan kehidupan baru. Setiap kelahiran baru itu menghasilkan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Setiap kelahiran baru itu menuntun kita kepada pengudusan yang sifatnya progresif. Saya mau mengingatkan sekali lagi. Sekalipun Yohanes mengatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, kita tidak akan hidup di dalam dosa. Kita tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Dan inilah yang diajarkan oleh bidat-bidat Kristen pada masa Yohanes Rasul, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ada kaum Gnostik itu ya, mereka membuat perbedaan antara tubuh material ini dan roh. Roh dan tubuh ini benar-benar berbeda, terpisah. Jadi kalau dia berdosa, dia mengatakan yang berdosa itu tubuhku, tetapi rohku tetap murni, rohku tidak terpengaruh oleh dosa. Apapun yang dia lakukan itu adalah tubuhku. Yang berdosa tubuhku, rohku tetap murni di hadapan Allah. Bapak Ibu, ini sesat. Ini tidak benar. Orang yang masih tetap suka hidup di dalam dosa, padahal dia mengaku percaya, padahal dia mengaku lahir baru, maka orang-orang ini sesat. Orang-orang ini tidak benar, orang-orang ini bukan pengikut Kristus, tetapi orang-orang ini adalah milik kuasa-kuasa kegelapan. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8 bagian pertama. 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8 bagian pertama. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi kalau kita sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh lahir baru, saudara, kita masih dapat berbuat salah, tetapi kita tidak terus-menerus hidup di dalam kesalahan itu. Kita segera sadar, bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, hidup dalam kebenaran. Saudara, sebenarnya anak Tuhan dan tidak anak Tuhan itu dapat dilihat dari jelas dari buah-buah hidupnya. Kalau ngaku Kristen tapi suka bohong, ya, menipu, iri hati, menyimpan kepahitan, tidak bisa mengampuni, jelas dia bukan anak Tuhan. Sebab orang yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Tapi kalau kita melihat orang percaya, sekalipun dia pernah berbuat salah, tetapi dia menyesal, dia bertobat, dia belajar hidup dalam kebenaran, begitulah anak-anak Tuhan. Tidak ada yang kebal dengan dosa. Semua bisa berbuat dosa, tetapi orang yang sungguh-sungguh lahir baru tidak dapat terus hidup di dalam dosa. Jadi baik apa yang dituliskan oleh Yakobus dalam 1 Yohanes oleh Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 3 dan 1 Yohanes pasal 5 ini dia menyatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, itu akan menghasilkan kehidupan yang benar. Dalam keluarga, kalau suami istri benar-benar lahir baru, kalau orang tua anak benar-benar lahir baru, saudara bersaudara benar-benar lahir baru, akan ada kehidupan yang sangat indah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Orang boleh berbuat salah. Saya juga sering berbuat salah. Saya juga keliru. Saya namanya manusia. Saya seringkali gagal memperhatikan jemaat. Saya seringkali tenggelam dalam kesibukan pelayanan yang lain. Saya juga seringkali melakukan pengabaian terhadap beberapa hal. Tetapi saya tidak tinggal diam dalam dosa-dosa itu. Saya berubah, saya meninggalkan dan saya belajar hidup dalam kebenaran. Dan demikianlah kita seharusnya anak-anak Tuhan. Kalau kita memang sungguh-sungguh percaya Yesus, kita tidak akan dapat berbuat dosa. Artinya kita tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Kita akan selalu bangkit
untuk hidup dalam kebenaran. Sebab sifat manusia baru menghasilkan perilaku yang berubah, bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, apa bedanya babi dan domba? Kalau babi ketemu kubangan, bermain di sana, berenang di sana, saudara, senang dia. Kalau babi ketemu kubangan, tidak mau keluar dari kubangan, itu babi. Tapi kalau domba masuk kubangan, dia berusaha dengan keras untuk keluar dari kubangan. Dan setelah keluar, dia ingin membersihkan dirinya, dia ingin mandi dan mau meninggalkan kubangan itu. Demikian kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang lahir dari Allah. Kalau dia masuk dalam kubangan, dia tidak berenang dalam kubangan, tidak senang dalam kubangan, tidak bermain dalam kubangan. Tetapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita akan keluar, membersihkan diri kita, datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia, dan bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Jadi jelas perhatikan bahwa kita yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Kalau kita berdosa, kita segera bertobat. Amin. Amin. Makanya pengampunan itu ada, saudara, di antara orang percaya. Enggak ada yang enggak pernah berbuat dosa. Makanya kita diajar dalam dosa Bapa kami yang di surga, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, orang-orang Kristen itu berbuat salah, tapi dia segera bertobat. Dia tidak mau tetap hidup di dalam dosa. Makanya kata Yohanes apa? Kalau engkau melihat ada saudaramu berbuat dosa, doakan bersyafaat buat orang itu. Supaya Allah memulihkan hidupnya, membawanya ke dalam pertobatan dan meninggalkan dosa-dosanya untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, yang berikutnya, mengapa kita bisa tidak terus-menerus hidup di dalam dosa? Mari kita baca lagi ayat yang ke-18 dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 itu. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Haleluya. Siapa yang lahir dari Allah, yang disebut dengan dia yang lahir dari Allah? Dia ini menunjuk kepada Yesus. Dia yang diperanakkan. Dia firman yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus melindungi orang-orang percaya yang telah dilahirkan baru. Ini yang memungkinkan kita tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena ada intervensi ilahi. Ada Yesus yang menjaga, yang melindungi kita. Makanya saudara, jangan jauh-jauh dari Yesus. Amin. Kalau saudara jauh dari Yesus, saudara tidak akan dapat segera keluar dari kubangan dosa itu. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang memiliki pergaulan dengan Tuhan, yang dilindungi, yang dijaga oleh Tuhan, saudara. Dan mari kita juga mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus, yang walaupun dalam rupa manusia, saudara, tidak berbuat dosa, menjaga dirinya dari berbuat dosa, karena memang dia tidak dapat berbuat dosa. Dan mari kita yang telah lahir dari Allah, yang telah menerima benih ilahi di dalam diri kita, kita menjaga diri kita sedemikian rupa supaya kita tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Sekali lagi saudara, kalau kita melihat saudara-saudara seiman kita berbuat dosa, doakan. Syafaat untuk mereka. Tapi kalau dia terus-menerus hidup dalam dosa, tidak pernah mau keluar dari kubangan dosa itu, jangan-jangan dia babi, bukan domba. Jangan-jangan dia masih berasal dari iblis, saudara. Belum dilahirkan baru. Dan apalagi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau udah ngomong kekudusan rasanya berat ya. Tapi sesungguhnya tidak. Sebab Yesus yang menjaga kita. Dan kalau Yesus menjaga kita, si jahat tidak dapat menjamah kita, saudara. Tapi saya mau menjelaskan bahwa statement si jahat tidak dapat menjamah kita, itu tidak berarti bahwa kita benar-benar
tidak dapat digodai atau kita terisolasi dari serangan setan, kita benar-benar tidak akan mengalami gangguan sama sekali. Tidak, saudara. Musuh seizin Tuhan masih akan dapat menggoda kita, masih akan dapat menampi kita. Seperti setan menampi Petrus, menampi rasul-rasul pada waktu itu. Masih bisa, saudara. Tetapi saudara, setan tidak bisa membelenggu kita untuk kita menjadi miliknya karena kita milik Tuhan, saudara. Kita mungkin ada waktunya kita gagal, ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita salah. Tetapi setan tidak akan bisa membelenggu kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk keluar dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya saudara, jangan mau kalah dengan dosa. Jangan mengatakan, aku nggak bisa, aku orangnya ya seperti ini, aku nggak bisa memaafkan dia, aku nggak bisa pulih, aku nggak bisa. Saudara, kita bisa sebab benih ilahi ada dalam kehidupan kita. Kita bisa sebab Yesus menjaga kita. Kita bisa sebab Tuhan pasti memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa keluar dari cengkraman kuasa-kuasa kegelapan. Jadi sekali lagi saudara, benarlah firman Tuhan bahwa orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Mari kita bertumbuh dalam kekudusan. Amin. Saudara, kalau Bapak Ibu ada dosa yang diketahui, ada dosa yang dikenali, jangan tinggal di situ. Mari kita bangkit, sebab kita telah dilahirkan dari Allah, sebab kita memiliki benih ilahi, sebab Yesus menjaga kita. Sebab ada kuasa yang menyertai kita, yang memampukan kita untuk keluar dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan itu. Orang yang lahir dari Allah akan bertumbuh dalam kebenaran. Orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Hal yang kedua, saudara, apa yang Rasul Yohanes katakan tentang hubungan kita dengan Allah? Mari kita baca ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita yang lahir dari Allah, kita ini berasal dari Allah. Dan dia mengatakan bahwa dunia, seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Apa yang sedang Yohanes katakan kepada kita tentang hubungan kita dengan Allah? Karena kita percaya Yesus. Karena Yesus melahirkan baru-baru kita. Maka ada perbedaan yang jelas antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Ada perbedaan yang sangat tajam antara pengikut Kristus dan dunia ini. Saudara, kita berbeda dengan dunia. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita ini orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman. Kita ini adalah orang-orang percaya. Kita memiliki Kristus. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita berbeda mutlak dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena dunia telah dikuasai oleh si jahat. Itu sebabnya saudara, kalau kita mengaku Kristen, tetapi kita hidup tak ubahnya sebagai orang yang gak percaya, diragukan kekristenan kita, saudara. Sekali lagi kita bisa mengenali apakah orang ini Kristen tulen atau bukan. Sekalipun dia mengaku Kristen, ya, mengatakan Kristen, KTP Kristen, ke gereja, tapi kalau hidupnya tidak ada bedanya dengan dunia, melakukan dosa yang sama dengan dunia, bergaul dengan dunia, hidup secara duniawi, maka sesungguhnya dia bukan orang percaya. Orang kudus itu dipisahkan dari dunia sebab kita berbeda, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, saya sudah khotbahkan itu beberapa waktu yang lalu. Yohanes mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, sebab kita telah dilahirkan dari Allah, sebab kita tidak sama dengan dunia.
Kita adalah milik Allah, sementara dunia itu ada di bawah kuasa si jahat. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kata Paulus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sebab kamu beda. Apa persamaan antara kebenaran dengan kegelapan, antara bait Allah dengan berhala, antara terang dan gelap? Tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes mengatakan seterusnya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ingat saudara, bahwa kita berasal dari Allah. Amin. Kita dilahirkan oleh Allah, kita anak-anak Allah, kita dilahirkan baru. Sementara dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita beda, kita tidak sama. Jangan kita hidup serupa dengan dunia ini. Jangan kita mencintai dunia ini. Sebab kalau kita mencintai dunia ini, maka sesungguhnya kasih akan Allah tidak ada di dalam diri kita. Mari tambah hari tambah cinta Yesus. Amin saudara. Dan semakin kita mencintai Yesus, semakin kita mencintai Bapa. Itu saya pernah katakan, kita akan membenci dunia ini. Kalau kita semakin cinta dunia, kita pasti meninggalkan Bapa. Bahkan kita membenci Bapa. Tapi kalau kita mengasihi Bapa, kita pasti akan meninggalkan dunia. Kita akan membenci dunia. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus melepaskan dirinya dari segala kepemilikannya. Apa itu? Dosa-dosa yang mengikat kita. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kita harus berani memberikan diri kita sebagai cek kosong kepada Tuhan. Dan kita harus mengejar persekutuan dengan Tuhan. Kita harus hidup untuk menggenapkan tujuan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, Yohanes menarik garis yang sangat tegas antara orang percaya dan dunia ini. Tidak ada area abu-abu. Tidak bisa kita separuh kaki berdiri di dunia, separuh kaki kita berdiri di pihak Allah. Tidak bisa kita memeluk dunia dan Allah secara bersamaan. Tidak bisa kita mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa kita mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon sekaligus. Kita berbeda. Kita dari Allah, sementara dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Lihat, ini ciri-ciri dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita hidup beda dari dunia, sebab memang kita beda. Saudara, Paulus menegaskan supaya ada pengudusan orang-orang percaya. Kita tidak boleh membangun ikatan dengan orang yang tidak percaya. Kita tidak boleh menjadi sekuk dengan orang-orang yang tidak percaya. Apalagi orang-orang yang menentang Yesus. Saudara, hati-hati ya, ada banyak orang Kristen tapi sekuk dengan orang-orang yang tidak percaya. Kelihatannya rohani, tapi pemikirannya duniawi, saudara. Tidak hidup secara benar sesuai dengan Alkitab, tetapi hidup menurut keinginan mereka sendiri, yang dibungkus dengan kalimat-kalimat rohani, yang dibungkus dengan terminologi-terminologi Kristen, dengan atribut-atribut Kristen, tapi isinya bukan Kristen. Ini kita harus hati-hati. Kenapa saya menegaskan ini? Saudara, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Hidup kita seolah-olah digantung di seutas tali yang tipis. Belum tentu kita hidup untuk besok hari. Kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh memeluk Tuhan, jangan-jangan kita besok kehilangan keselamatan tatkalanya ajal itu menjemput kita. Amin. Amin. Ini penting saudara, saya perlu menyampaikan ini karena ini adalah firman Allah. Ini bukan main-main, ini soal keselamatan jiwa kita, saudara. Hanya ada dua kemungkinan, apakah kita menjadi milik Allah atau menjadi milik iblis.
Kita ada dalam pelukan Allah atau di dalam cengkeraman iblis, hanya ada dua hal itu. Tidak bisa kita memeluk dua-duanya. Makanya orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kalau kita masih hidup dalam keinginan daging, dalam keinginan mata, dalam keangkuhan hidup, saudara, maka sesungguhnya kita tidak berasal dari Allah. Itu sebabnya kita tidak hidup menurut keinginan daging. Amin. Kita hidup menurut roh. Kita tidak hidup menurut keinginan mata. Kita hidup berdasarkan iman. Kita tidak hidup dalam keangkuhan, tetapi kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk menerima belas kasihannya yang besar dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita berbeda dari dunia ini. Amin. Nah, kemudian saya mau menunjukkan apa maksudnya bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Saya membaca dalam terjemahan yang lain itu bahwa dunia itu ada di bawah lengan atau di bawah pelukan, saudara ya. Kalau orang di bawah kuasa tetapi dia ingin memberontak, ingin keluar, ingin lepas dari ikatan itu beda. Tapi berada di dalam kuasa itu di dalam lengan, di dalam pelukan, saudara. Jadi ini adalah orang-orang dunia yang tidak sadar bahwa dirinya dikuasai oleh dosa, bahwa dirinya dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, dan bahwa perjalanan hidupnya sedang menuju kepada penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga dia tidak bisa melihat kemuliaan Injil Yesus Kristus. Ini orang-orang yang berada di bawah kuasa si jahat. Mereka tidak menyadari bahwa mereka ada di tepi-tepi tebing, jurang-jurang yang licin, dan bahwa mereka sebentar lagi akan tergelincir dan kehilangan hidupnya untuk selama-lamanya. Saudara, jangan sampai kita ini bergaul dengan dunia, kita merasa aman, tetapi sesungguhnya kita ada dalam bahaya. Mari saudara, kita berbeda dengan dunia, sebab orang percaya itu berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah karena apa? Karena Yesus telah menyerahkan dirinya untuk memikul dosa-dosa kita di kayu salib, supaya dia dapat melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Saudara, itu pengorbanan yang sangat besar. Mari kita menghargai pengorbanan Yesus yang telah melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Coba kita baca Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ini ayat yang sangat penting tentang apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sekarang kita menjadi milik Yesus. Amin. Kita melayani Sang Penebus yang memberikan kepada kita kehidupan yang baru, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi hidup harus berpusat kepada Kristus, dan kita menyerahkan hidup kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa sebagai orang percaya kita berasal dari Allah, dan bahwa dunia berada dalam kuasa kegelapan? Apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa Bapak Ibu berbeda dari dunia, dan bahwa Bapak Ibu tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini? Coba kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah cara hidup kita masih serupa dengan dunia? Apakah tujuan hidup kita masih serupa dengan dunia? Apakah kita masih berpikir seperti dunia berpikir? Kalau ternyata kita masih berperilaku, berpikir, hidup seperti dunia, mari kita segera sadar. Mari kita segera berbalik kepada Allah, sebab kita berbeda dari dunia ini. Amin. Yang ketiga, saudara, apa yang Rasul Yohanes tunjukkan tentang hubungan kita dengan Allah? Saya membaca ayat yang ke-20. Mari kita baca ayat yang ke-20 dari 1 Yohanes pasal yang ke-5. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita,
supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Apa yang perlu kita ketahui mengenai hubungan kita dengan Allah, bahwa sebagai orang percaya, bahwa sebagai orang yang lahir dari Allah, sebagai orang yang berasal dari Allah, kita ini memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Yang percaya katakan amin. Kita mengenal Allah yang benar. Kita memiliki persekutuan dengan Allah yang benar. Kita hidup di dalam Allah yang benar. Kita mengenal Allah yang benar. Dan dengan demikian kita memiliki hidup yang kekal. Coba kita ingat doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Betapa pentingnya mengenal Allah itu. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin, Bapak Ibu. Hidup kekal itu mengenal Allah yang benar. Hidup yang kekal itu mengenal Yesus yang telah Allah utus untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan kita bersyukur bahwa anak Allah itu telah datang dan memberikan kepada kita pengertian. Menolong kita untuk mengenal yang benar. Untuk beroleh persekutuan dengan yang benar. Sehingga kita dituntun dalam kehidupan yang kekal. Ini anugerah yang sangat besar. Saya heran saudara kalau manusia terus mengukur berkat dari segi materi, dari segi uang, harta benda. Saudara, Tuhan telah memberikan yang terpenting, yang terutama, yang terbesar, yaitu pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Yesus Kristus. Ini berkat yang paling besar. Sebab barang siapa tidak mengenal Allah, dia akan binasa untuk selama-lamanya. Tetapi kita telah mengenal Dia. Sebab anak Allah telah datang untuk memberikan kepada kita pengertian. Sehingga kita beroleh iman dan beroleh persekutuan dengan Dia. Ini kontras dengan dunia yang tidak mengenal Allah. Kontras dengan dunia yang matanya masih tertutup. Kontras dari dunia yang hidup dalam kegelapan. Kita mengenal Allah, kita bersekutu dengan Allah, kita tinggal di dalam Allah. Dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Saya mau kita setia kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Amin. Bukan karena alasan-alasan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus, hanya anak Allah yang bisa memberikan kepada kita pengertian untuk mengenal Allah yang benar. Itu sebabnya kenapa kita berdoa dalam nama Yesus. Kenapa kita menyembah dalam nama Yesus. Kenapa kita datang kepada Allah dalam nama Yesus. Sebab hanya Yesus anak Allah, Sang Mesias, pribadi kedua dari Allah kita yang menjelma menjadi manusia, yang telah memungkinkan kita untuk beroleh pengenalan akan Tuhan. Tanpa Yesus, saudara, kita tidak akan dapat mengenal Allah. Makanya mari kita memuliakan Yesus saja, saudara. Kita ini pengikut Yesus, bukan pengikut manusia, bukan pengikut denominasi gereja. Kalau saudara tidak mengikuti Yesus, sekalipun mengikuti gereja mega church atau apapun juga, saudara tidak akan dapat mengenal Allah. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita untuk beroleh pengenalan akan Allah. Pastikan bahwa saudara sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Memiliki persekutuan dengan Yesus, lahir dari Yesus. Coba Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 22. Ini ayat yang sangat penting. Bahwa hanya Yesus yang sanggup memberikan kepada kita pengenalan akan Allah. Ya. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Allah. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Tidak adakah yang mengucap syukur karena Tuhan memberikan pengenalan akan Allah? Halo? Haleluya. Ini berkat yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu boleh mengenal Allah sekarang ini, mengenal Yesus, itu semua anugerah Tuhan. Dia yang menyatakan dirinya kepada kita. Mari kita mensyukuri. Saudara, tujuan kita adalah terus bertumbuh di dalam pengenalan Allah dan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Hanya dengan mengenal Allah, beroleh persekutuan dengan Dia, kita akan memiliki keselamatan, saudara. Tanpa Yesus kita akan binasa. Tanpa Yesus kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Dan hanya oleh anugerah Allah saja yang telah memberikan kepada kita kelahiran baru yang memungkinkan kita mengerti perkara-perkara rohani, mengerti hal-hal tentang Allah. Saudara, anak-anak kita harus belajar 6 tahun di sekolah dasar untuk belajar begitu banyak ilmu pengetahuan, dan kita mendorong mereka untuk belajar. 3 tahun di sekolah menengah pertama, 3 tahun di sekolah menengah atas, 8 semester, 10 semester di perguruan tinggi untuk belajar ilmu-ilmu yang penting untuk kehidupan mereka. Apakah kita tidak mau belajar untuk mengenal Allah dalam seluruh kehidupan kita? Saudara, sarjana mungkin menjadikan engkau seorang pegawai dengan gaji yang sangat tinggi, seorang pengusaha yang berhasil, tetapi hanya pengetahuan tentang Allah yang menuntun engkau kepada hidup yang kekal. Saudara, kalau anak-anak kita belajar di kelas nilainya jelek, marah enggak, saudara? Apalagi nilainya F, fail. Nah, kalau saudara enggak belajar sungguh-sungguh di gereja, pada firman Tuhan, berkenaan dengan hidup yang kekal, saudara tidak akan dimarahi oleh manusia, tapi saudara akan mengalami penghukuman yang kekal. Makanya mari kita menghargai waktu-waktu kita belajar firman. Amin. Mari kita menghargai kemurahan Allah yang telah memberikan Yesus Kristus, anak Allah, untuk memberikan kepada kita pengertian, supaya kita mengenal Allah yang benar, supaya kita beroleh persekutuan dengan Dia, hidup di dalam Dia. Ini satu hal yang sangat penting. Kalau kita masih belum dilahirkan baru, kita tidak akan bisa memahami perkara-perkara rohani. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara, mari kita bersyukur, sebab di dalam Yesus kita telah dikaruniakan pengetahuan akan Allah, yang menuntun kita kepada persekutuan dengan Dia, yang memungkinkan kita untuk memiliki hidup yang kekal. Mari saudara, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan di bagian yang terakhir, di dalam anak Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dialah Allah kita, Dialah Juru Selamat kita, Dialah yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, ketahuilah kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Ada 3 pengetahuan yang harus kita ketahui. Bahwa orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Bahwa kita yang berasal dari Allah berbeda dari dunia yang berada di dalam kuasa si jahat. Jangan hidup sama dengan dunia ini. Dan bahwa Allah telah datang memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Allah yang benar dan beroleh keselamatan melalui mengenal Allah itu. Dan setelah dia mengatakan itu, dia berkata apa? Ayat 21, sebagai orang-orang yang lahir dari Allah, sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, kita harus waspada terhadap berhala.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sepertinya ayat ini tidak ada hubungannya ya dengan ayat 18, 19, 20. Tetapi kalau kita membaca ayat yang ke-20, perhatikan bagaimana Yohanes baru saja menyebut tentang Tuhan yang benar, mengenal Allah yang benar, bersekutu dengan Allah yang benar. Artinya saudara, ada Allah-Allah yang tidak benar, ada Tuhan-Tuhan yang tidak benar, ada Allah-Allah palsu, ada nabi-nabi palsu yang menyangkal Alkitab, yang menyangkal Allah, yang menolak ketuhanan Yesus, yang mengatakan bahwa kita membutuhkan pengetahuan yang rahasia untuk mendapatkan keselamatan. Kita harus menjaga diri kita dari berhala-berhala, pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, mungkin ada yang berkata, aku tidak punya berhala-berhala. Saya mau memberikan sebuah pengertian dasar tentang berhala. Segala sesuatu yang kita hargai, yang kita perlakukan lebih dari Tuhan, yang menggeser Tuhan dari posisinya yang seharusnya dalam hati kita, sebenarnya itu adalah berhala. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketamakan dan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Kalau Bapak Ibu masih mengutamakan karir, harta benda lebih dari Tuhan, itu adalah berhala-berhala kita. Kalau saudara bersandar kepada kekuatan diri sendiri, mengandalkan kecerdasan saudara lebih daripada percaya kepada Tuhan, itu adalah berhala-berhala. Kalau Bapak Ibu menonton televisi berjam-jam, bermain gadget berjam-jam sehingga tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, tidak punya waktu untuk bergereja, tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, itu adalah berhala. Dan kalau kita menyembah berhala-berhala, saudara, kita bukanlah milik Allah. Sekalipun orang Kristen, saudara mengaku Kristen, tetapi kalau masih ada berhala-berhala dalam hidupnya, sesungguhnya dia belum menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita memberhalakan uang, kita itu mau memakai Tuhan menjadi alat untuk kita dapat uang. Kalau kita hamba kesuksesan, kita itu mau menjadikan Tuhan sebagai alat untuk kita hidup sukses. Makanya kenapa ada banyak orang ikut Tuhan bukan untuk melayani Tuhan, tapi mau memakai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, untuk mendapatkan keinginan-keinginannya. Orang yang seperti itu, kalau sudah mendapatkan apa yang dicari, baru dia melupakan Tuhannya. Ketika dia butuh lagi, cari Tuhannya, dimanfaatkan, digunakan untuk mencari apa yang diinginkan. Setelah itu selesai. Kita bukan orang-orang yang menyembah berhala, kita adalah pengikut Kristus. Amin. Kita datang untuk melayani Yesus. Kita datang bukan untuk mencari kepentingan kita, tetapi kita datang untuk melakukan kehendak Allah atas kehidupan kita. Waspada terhadap berhala. Saudara, menyedihkan kalau gereja tidak lagi mengutamakan Kristus. Kalau gereja memberitakan hal-hal yang humanis, hal-hal yang berpusat kepada manusia. Kalau gereja tidak lagi berusaha untuk menyenangkan Tuhan tetapi menyenangkan manusia. Kalau gereja berusaha untuk mengentertain jemaat, bukan mendorong jemaat untuk bergumul dan berjuang untuk melayani Tuhan. Kalau gereja tidak lagi mengajarkan kebenaran firman Allah tentang kekudusan tetapi hanya kesuksesan, kesenangan dan lain sebagainya. Saudara, Allah kita bukan Aladin. Jin ya, bukan Aladinnya, jin. Yang bisa kita pakai dengan sekali gosok dia keluar ada 3 permintaan. Setelah itu kita taruh lagi itu lampu ajaib itu. Setelah butuh kita gosok lagi, minta 3 permintaan, selesai, masuk lagi, gosok lagi. Tidak. Kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Kita adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam dosa lagi. Kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, yang berbeda dengan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Mari, lebih hari, lebih mengasihi Tuhan. Dunia semakin gelap. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mari, kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Waspada terhadap berhala-berhala. Kasihi Tuhan, layani Tuhan.
dan mari kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita berdiri.